bakal membahas tentang apa sih prospek kerja jurusan gizi di industri. Sebelumnya, gimana kalau kita jago terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya aku bilang jurusan gizi, jawabnya sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Gizi Podcast mah sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Oke. Nah teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka aku sebagai presenter akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silvi, selaku mahasiswi Prodi D3 Gizi yang akan menjadi presenter pada podcast kali ini. Oke teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Mas Jibril yang akan memberikan informasi-informasi tentang prospek kerja jurusan gizi di bidang industri. Bagaimana Mas Jibril, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aman ya Mas, perjalanannya tadi aman? Aman, lancar. Mungkin Mas Jibril bisa bantu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sama pekerjaannya atau nomor teleponnya juga boleh Mas. Silakan. Oke, perkenalkannya cuma nama aja. Boleh, nama sama pekerjaan. Perkenalkan saya Jibril. Nama panggilan aja cukup. Jadi saya sendiri juga lulusan di Poltekkes ini, jurusan gizi, dan kebetulan juga satu organisasi dengan Mbak Silvi di HMP D3 Gizi juga tahun berapa ya? 2015. Kebetulan aku juga baru lulus ya. Tak tekankan baru lulus 2017. Jadi untuk pengalaman kerja kebetulan masih 7 tahun. Terus kemudian mungkin disclaimer juga di sini, mungkin aku bukan yang paling sukses di antara semua alumni kita, juga bukan mahasiswa yang dulunya berprestasi atau gimana. Cuma aku di sini cuma sebagai alumni aja yang mungkin mau sharing-sharing sama adik tingkatku, untuk kalian yang tingkat 1, tingkat 2, untuk tingkat 3, atau mungkin bahkan masukan juga untuk dosennya untuk dipertimbangkan untuk agar prakteknya mahasiswa gizi ini bisa lebih luas juga gitu. Oke, terima kasih ya Mas Jibril atas perkenalannya. Tadi juga udah disebutkan ternyata Mas Jibril ini merupakan alumni dari Poltekkes Kemenkes Malang ya. Untuk lulusan tahunnya terakhir di lulusnya 2017. 2017. Nah itu mungkin Mas Jibril bisa nggak nge-spill sedikit gimana sih perkuliahan di jurusan gizi waktu Mas Jibril masih menjadi mahasiswa aktif di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang ini? Oh. Sebenarnya mungkin sama aja ya kalau masalah perkuliahan ya. Mungkin perbedaannya kalau sekarang ya mungkin fasilitasnya lebih mumpuni di zaman sekarang ya, harusnya mahasiswa juga semakin banyak. Kalau kurikulum kurang tahu ya, yang jelas kalau terkait sama tujuanku di sini juga, kalau yang tak rasakan secara kurikulum dulu di zamanku itu seenggaknya aku merasa kalau kita tuh lebih diarahkan ke bidang yang klinis kayak di rumah sakit atau di puskesmas atau mungkin mentok-mentok kita semacam kayak jadi enumerator, tahu nggak enumerator? Iya, enumerator. Yang nanti dia yang keliling-keliling cari data-data itu, tahu kan ya itu. Ada opsi yang di industri ini itu aku bisa bukan menjanjikan ya. Cuma kalian untuk kemungkinan sekalian untuk bertemu orang, ngobrol dan melayani masyarakat ya khususnya ya. Kita harus baik ke orang itu lebih sedikit. Minimal ya. Jadi kalian nggak, untuk kalian yang mungkin terjebak di kesehatan tapi tidak mau melayani masyarakat, ya menurutku salah satunya jurusan yang bisa di luar kesehatan tapi masih kesehatan. Itu jurusan gizi ini. Soalnya secara prospek kerjanya juga lebih luas juga. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi pengalaman Mas Jibril selama kuliah ini ternyata agak berbeda ya dari yang sekarang kita rasakan. Karena kalau teman-teman tahu sendiri, kalau kita sekarang mungkin nggak terlalu ini ya tentang klinik. Untuk di tahun kita ini sekarang kita lebih difokuskan untuk di kewirausahaan Mas gitu. Jadi saya yang sharing ya jadi. Jadi gawat. Jadi kalau di tahun kita ini lebih dipusatkan di kewirausahaan. Jadi berbeda dari Mas Jibril tadi kan di klinik. Mungkin suatu bentuk pandangan baru ya buat teman-teman kalau misalnya teman-teman itu merasa seperti kata Mas Jibril tadi agak terjebak di kesehatan, ternyata bisa juga untuk di industri yang masih berbau-bau kesehatan. Selain dari Mas Jibril ini merupakan
lulusan tadi yang udah disebutkan tentang gimana sih pengalaman-pengalaman yang udah dilalui selama berkuliah di Poltekkes Kemenkes Malang, Mas Jibril mungkin bisa memberikan sedikit gambaran gimana perjalanan setelah lulus dari Poltekkes Malang ini untuk berkecimpung di dunia industri. Gitu. Sejujurnya aku ya juga nggak sengaja juga, soalnya jarang sih ada lowongan yang dari pabrik makanan ya khususnya ya, yang menuliskan dari minta Jurusan gizi. kualifikasinya dari jurusan gizi. Kebanyakan pasti nulisnya pangan, atau kalau itu teknik kimia, teknik atau biologi mungkin ya, biologi murni gitu-gitu. Cuma kalau kalian, sebenarnya kalau di kita kan juga kimia juga ada, Ya, pangan juga ada. betul. Terus biologi, mikrobiologi juga ada, ya kan? Ya gitu-gitu. Kita kan juga ada itu semua. Jadi kebetulan waktu itu yang di pabrikku yang aku tempat kerja pertama itu PT Motasa itu, di kualifikasinya itu ada. Oh. Nah itu kebetulan waktu itu diwawancarainya itu mengenai HACCP. Cuma ditanya gini loh, kamu tahu nggak HACCP itu apa gitu? Ya tahu, kita kan HACCP. Intinya ya nggak jelasin yang seperti yang gimana gitu, nggak. Ya HACCP itu intinya kita memastikan produk itu dari mana, bahkan dari datang sampai jadi produk yang siap, istilahnya siap dikirim ke konsumen itu aman. Dari tahapnya mulai dari penerimaan, pengolahan sampai packing dan lain-lain itu aman. Aku menjelaskan cuma masalah itu. Terus GMP, kalian tahu masih ada GMP? Pernah dengar nggak GMP? Benar, pernah. Good Manufacturing practice. Oh, practice. Practice itu kan kayak GMP itu kan sebenarnya common sense, yang kayak semacam kayak ya kalau kita masak itu cuci tangan, kalau kita mau handle makanan cuci tangan, kalau kita keluar dari toilet itu cuci tangan, kayak gitu ya. GMP itu kayak gitu. Ditanya masalah itu, terus di kuliah itu mempelajari masalah apa juga, kayak ya tak jelaskan. Kan mungkin orangnya bingung kenapa ada jurusan gizi gitu ya, mungkin ya. Padahal mereka yang nulis juga mungkin. Tapi kan mungkin mereka nggak tahu detailnya untuk mata kuliah. Jadi dulu itu waktu aku ngelamar itu kan pastinya kita ngasihkan transkrip. Kita kan pasti baca kayak mata kuliah ini apa aja, terus nilainya berapa. Terus dia kayak di mikrobiologi belajar apa, di ini belajar apa, terus di belajar apa. Di wawancara, ya udah wawancara standar. Waktu itu ya kebetulan waktu itu tesnya wawancara sama tes tulisnya tes matematika biasa sih. Itu terus diwawancarai dan alhamdulillah juga keterima kan waktu itu. Terus setelah di Motasa itu kan aku di pabrik ini ya, Le Safre yang sekarang, dan sampai sekarang masih di Le Safre ini. Kebetulan yang di Le Safre ini bisa dikatakan lebih rumit atau enggak lebih rumit. Gini, menurutmu apa sih, kenapa kalau di Le Safre, untuk informasi ya, Le Safre itu produknya ragi. Ragi roti ya, bukan, kan ragi kan macam-macam, ada ragi tempe, ragi tape dan lain-lain. Ini khusus ragi roti, produknya ada di sini kebetulan, dan untuk kali ini di-support juga ya untuk kebetulan. Jadi emang kalau di pabrik ragi, kita yang dijaga itu emang dari awal, proses awal banget itu emang dijaga. Jadi dia itu, kita itu punya apa ya istilahnya ya, induk ragi kita katanya. Kita kan nggak mungkin, betulnya kita kan harus mengembangbiakkan ragi kan ya, dari mulai dikit tadi banyak. Jadi kita itu untuk tahapannya ragi, untuk kita bisa jadi ragi kayak gini, dari induk tadi yang ya kita mungkin ngambilnya tahu loop kan ya, loop ya, tahu kan, ose. Tahu. Nah itu kita ngambil segitu, kita masukkan ke media pertumbuhan, cuma sebanyak 10 mili, kita tunggu 24 jam, naik lagi untuk volume lebih tinggi, sekitar 100 sampai 150 mili mungkin ya. Kalian nggak ada praktek itu ya? Ada mikro. Ada? Oh enggak, maksudnya pengembangbiakan gitu enggak ada ya? Pengembangbiakan kita masih enggak di perhitungan. Mungkin sampai buat yogurt pernah? Buat yogurt pernah, tapi nggak sampai diteliti lebih dalam. Oh nggak sampai gitu ya, oke. Ya mungkin kayak gitu. Jadi kan kita kalau buat yogurt kan susu itu harus dikondisikan, suhunya, kebersihannya. Bahkan susu dimasak dulu kan sebelum jadi yogurt, biar untuk membuang bakterinya kayak gitu juga. Jadi kita di media yang sudah dibersihkan, kita diinkubasi jadi sedikit sebanyak. Jadi kita nggak bisa dari yeast yang sedikit
kita masukkan ke media yang besar nggak bisa. Itu kayak misalnya kamu masukkan ayam, kamu siram padi gitu kan nggak mungkin kan, dia mati kan dia. Iya. Terus kayak gitu. Jadi kita harus dikit di media, dikit naik nambah, terus komposisinya dinaikkan lagi nambah lagi naik nambah lagi itu. Jadi nanti lah untuk menjaga kesterilan produk kita itu untuk proses pengembangan biakan itu kita semuanya tertutup. Jadi nggak ada yang produk yang terbuka. Jadi seandainya kita masukkan dari tangki yang awal, kan tadi yang nggak tahu kan, kita kan dari sedikit ke banyak. Jadi kan tangki awal itu nggak sebesar yang berikutnya. Jadi kita itu ada 3 tangki untuk meningkatkan itu. Jadi dari tangki yang kecil itu kita diinkubasi. Nah untuk ke tangki yang kedua itu harus inline. Inline itu maksudnya tertutup. Jadi nggak ada yang proses yang terbuka, benar-benar nggak ada yang terbuka. Jadi semua tertutup. Nanti jadi banyak, sudah mulai banyak, kita masukkan ke tangki lebih besar lagi, nanti medianya ditambah lagi, jadi tambah banyak lagi itu. Jadi kita emang dari awal sudah jaga. Nah kalau di QC untuk aku sendiri, kita dari setiap fasenya itu pasti ngecek. Jadi kita ngambil sampel. Jadi misalkan dari tangki ini kita ngambil, tangki ini kita ngambil, tangki ini kita ambil. Jadi kita kontrol dari awal. Soalnya kayak gini, teorinya kalau misalnya kita kan mengembangbiakan yeast ya dalam kutip ya, dibanyakkan medianya mikrobiologi kan kurang lebih sama, di suhu optimal 30 sampai 37 mungkin ya. Terus medianya juga kita pasti sudah enrichment buat kayak dikasih mineral, vitamin. Berarti kan ada kemungkinan bakteri lain tumbuh. Seandainya mungkin yang di induknya tadi ada 1 bakteri. Jadi kita bisa, kalau seandainya emang ada kesalahan kontaminasi gitu ya, kita bisa buang berapa ton. Banyak Jadi kita gagal. Jadi istilahnya itu gagal. Buang biasanya emang nggak bisa kalau dalam bentuk itu. Jadi kita emang benar-benar jaga itu. Secara kualitas kita jaga. Kayak makanan itu kan pokok ya. Jadi kan ya kayak kalau kalian ke warung kan makanan pasti, kalau kalian jualan aja, kalau kalian jualan risol gitu kan, kalian nggak mungkin misalkan risolnya 1000-an kalian ambil untungnya 1000 juga kan kayak kemahalan nggak sih? Iya, gitu. Pasti bener. gitu. Jadi makanan itu kan lebih gitu. Misalnya kalau kalian di industri yang lebih di luar makanan mungkin ya kayak obat itu kan pasti lebih oke. Ya walaupun nggak semua, ada juga yang tergantung pabrik juga, ada pabrik yang lebih gede atau pabrik yang mungkin pabrik nasional, pabrik internasional. Kebetulan yang si Elsevier ini untuk skala nasional, untuk Malang dia pabrik yang menurutku oke. Maksudnya oke secara fasilitas karyawan, secara sistem yang dibangun, terus secara fasilitas apapun lah itu lebih bagus. Soalnya secara dia kan pabrik internasional juga kan. Dia itu ada holding company. Dia itu yang kalau di Indonesia sebenarnya sudah lama produknya udah ada. Cuma karena mungkin mempertimbangkan pasar Indonesia yang bagus juga ya kebetulan ya. Untuk produk-produk yang di sini tuh produknya di Indonesia ya kebetulan. Yang di luar juga ada, tapi mereknya biasanya beda. Jadi ada yang selain itu gitu loh. Jadi kita tuh juga karena pasar di Indonesia juga ada, terus kita juga supply untuk pasar Asia Tenggara. Asia Pasifik, sorry. Asia Pasifik itu apa ya? Pokoknya istilahnya ya Asia Tenggara kayak Vietnam, Malaysia itu beberapa kita itu. Terus kayak Bangladesh kayak gitu-gitu juga kita masih supply. Jadi karena kita selama ini sebenarnya pabrik di Asia Tenggara itu yang setauku yang backup ya, yang backup itu dia yang di Vietnam setauku. Mungkin ada pabrik lain juga, tapi sejauh ini yang gede lah ya, Indonesia khususnya itu yang Vietnam sama Turki kalau nggak salah. Nah karena kebutuhan pasar yang emang bagus dan mungkin memotong biaya produksi juga ya, kita kan ada pengiriman dan lain-lain, itu kita membuat pabrik di Indonesia itu kebetulan di Malang. Lah di Malang juga nggak yang ujuk-ujuk karena ada tanah gitu buat Malang, nggak. Jadi pertimbangannya itu banyak karena jadi gini, bahan dasarnya salah satu bahan dasar untuk media pertumbuhan alga itu kita pakai molasses. Tahu molasses enggak? Molasses itu apa ya bahasa tetes? Apa ya?
gula. Jadi pabrik Iya, gula, iya, tahu nggak? pabrik. Pabrik gula itu ada buangannya, Iya. gulanya pukat banget itu, tetes itu loh. Ya itu molasses itu. Lah, jadi pertama di Malang ada 2 pabrik gula, Raja Wali Krebet itu sama Kebun Agung. Nah itu ada 2 itu. Pertama itu, terus suhunya di Malang juga pas, airnya juga bagus. Malang kan juga tempat yang banyak sumber lah. Iya, Nah kayak bener. gitu-gitu. Jadi salah satu alasan Le Havre ini dibangun di Malang itu juga itu. Jadi kita bukan aku ya. Dari Le Havre-nya itu mempertimbangkan untuk di Malang itu karena itu kan nggak mungkin, walaupun mungkin kayak di Surabaya gitu kan juga bisa, nggak mungkin yang untuk pengetahuan ya. Jadi di industri itu ada kayak ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu kayak yang UMR, sebenarnya bukan di industri sih, cuma secara umum itu industri emang yang lebih menerapkan UMR ya sebenarnya ya. Jadi kayak di ring 1 itu kayak Mojokerto, Surabaya, itu secara UMR paling tinggi mereka. Nah, Malang sebenarnya nggak terlalu tinggi. Jadi lah, tapi karena di perusahaan ini mungkinnya sudah oke juga ya. Enggak, nanti kamu lulus bareng kelas lowongan. Kayak gitu, itu termasuk yang bagus. Secara gaji, secara fasilitas untuk karyawan juga. Soalnya banyak juga di pabrik ini. Bahkan aku pernah ngelamar salah satunya, sempat wawancara juga. Mereka ada gaji minta UMR, nggak ada BPJS, fasilitas gitu. Kerjanya rodi. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya untuk secara karyawan juga makmur, terus cara produk kita kebetulan juga sudah dikenal juga sama masyarakat. Mungkin kalau kalian nggak kurang lebih asing ya sama produk-produk ini ya, kalian mungkin tahu Vermipan, pasti tahu lah itu. Tahu Vermipan. Vermipan ya tahu ya. Walaupun itu bukan kita, gimana ya? Itu yang masukkan ke Indonesia. Itu yang masukkan ke Indonesia bukan dari pabrik kita, bukan dari Havre. Jadi ada PT Pacific itu, dia itu masukkan, kalau nggak salah itu produknya Turki, jadi dari Turki kayak di branding sama orang Indonesia, nah itu. Jadi, tapi kita sekarang karena pabrik Indonesia, kemungkinan kita juga produksi itu juga nantinya. Gitu. Dari awal, sebisa mungkin apa ya istilahnya ya, pengalaman kerja kalian di industri. Jadi nanti kalian lompat-lompat berikutnya, industrinya gampang. Nah, kalau kalian di awal di rumah sakit, terus aku mau pindah industri, kalian itu di atas 25 tahun, itu lulus itu tahun berapa? Kamu tahun umur berapa sekarang? Umur 21. 21, berarti kemungkinan lulus kan umur 22 ya? Sekitar segitu ya? Iya, Ma. Kalian kalau pengalamannya terlalu lama, kayak misalkan lulus umur 22, terus katakan kerja di rumah sakit 1 atau 2 tahun, kalian lompat di industri itu susah. Kayak apa ya, biasanya industri ngambilnya malah fresh graduate biasanya. Untuk kelas-kelas staff atau mungkin kelas-kelas operator biasa itu biasanya fresh graduate, soalnya mereka emang nggak butuh skill-skill yang gimana banget kan. Tuh, jadi kalau emang kalian niat, kalau emang ada niat ya, emang kalian fokus, aku emang bukan passion di pelayanan masyarakat, aku memang nggak mau jadi aligisia, nggak mau ngomong sama orang, aku nggak mau baik sama orang, aku mau kerja berangkat, mengerjakan yang apa aku mau, terus pulang. Kalau kalian emang ke situ, ya udah dari awal kalian fokus cari kerja di industri. Walaupun itu kayaknya idealis ya. Maksudnya kalau kalian pasti baru lulus, pasti kalian mikirnya sebar lamaran, semua disebar, sepenting kerja dulu. Ya tapi kalau kalian emang fokusnya ingin ke sana, saranku jangan terlalu tebar. Maksudnya fokus aja. Maksudnya kalian lebih baik menurutku ya, kayak aku dulu tuh nganggurnya agak lama dari lulus. Bisa dikatakan aku rada milih. Dulu teman-temanku ada, bahkan belum di SIM itu sudah dapat SPL harusnya. Kok SKL, surat keterangan lulus. Iya. Itu teman-temanku banyak yang baru lulus, baru dapat SKL ini. Aku job di sana, ngelamar. Nah, ya logikanya segini, kalau kalian ada orang yang udah lulus dapat ijazah, kamu punya SKL, yang dipilih yang mana? Yang lulus ijazah kan, sudah jelas kan, maksudnya apa yang terjadi itu ijazah itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi kalian kalau emang fokus emang ke industri, itu tadi sebar ke industri. Dan lowongan kalau untuk jurusan gizi khususnya ya, itu pasti kalian nggak akan
jarang lah seenggaknya menemukan lowongan yang emang jurusan gizi. Pasti pangan, kimia, biologi, terus anafarma mungkin. Anafarma itu pesaing kalian termasuk kalau di di dunia kerja. Anafarma, terus apalagi ya? Analis kesehatan mungkin. Analis kesehatan, analis gitu. Banyak lawan kalian waktu dunia kerja itu. Dan lowongan gizi itu jarang tulis gizi. Soalnya ya itu tadi nggak bisa dipungkiri pekerjaan ahli gizi atau jurusan gizi itu yang underrated lah, nggak banyak orang tahu kalau ada jurusan gizi. Nah, jadi orang itu nggak, lowongannya mungkin sama. Jadi mungkin kalau kalian emang ngasihkan lowongan itu, tulis aja kayak misalkan kalian pernah apa ya? Nah itu fungsinya ikut seminar pangan itu. Nah, kan kalian yang dilakukan pasti CV dulu. Kan orang kalau nggak tahu mata kuliah kan nggak mungkin langsung lihat transkrip kan. Berarti kan lihat CV dulu, terus CV itu dilihat lagi sini apa, kalau orang nggak tahu kan nggak tahu. Lah kalau kalian punya pelatihan kan kalian bisa nyantumkan pelatihan pangan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini yang terkait. Oh jadi anak ini ada skill di mikrobiologi atau apa-apa gitu. Terus kalau kalian mungkin di sini tuh ada ini nggak ada kok ya? Kayak kalian bantu di lab gitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya. Sayang sih. Itu kayak gitu-gitu. Jadi mungkin juga buat masukan juga buat institusi juga ya. Kalau emang bisa, kalau emang mau diasah ke arah sana sebagai kewirausahaan enggak sih? Emang ke industri ya berarti ya. Kalau emang mau diarahkan ke sana, ya kasihlah pilihan mungkin. Emang nggak sih harus semua. Kalau ada orang yang beberapa mahasiswa yang emang mau ke industri, lowongannya ya udah praktek di pabrik. Di tempatku mah ada beberapa anak farmasi. Sejauh ini yang pernah PKL di tempatku itu anak farma sama kimia. Kan kalian bisa itu harusnya. Maksudnya mikrobiologi bisa, ini bisa kan loh. Terus kayak bahkan kamu sempat judul KTI? Sudah. Pangan kamu? Enggak. Masyarakat? Klinik. Oh klinik. Pangan di eraku ya seenggak ya mungkin ya. Atau mungkin yang di sini juga. Kebanyakan pasti buat produk gak sih? Iya benar. Apa sih selain buat produk apa pangan kalian? Buat produk. Produk ya? Iya buat ya. produk. Bahkan kalian bisa kayak tadi, kayak ragi ini tadi ya. Kalian buat praktek aja ragi. Kayak ini contoh seandainya. Ini bisa kalian pakai apa enggak terserah. Contoh seandainya ragi ini, kalian bisa beli ragi dari ini. Ini kan hitungannya induk ragi ya tetap ya. Kalian belajar aja ini buat kayak misalkan perkembangbiakan ragi. Kayak tadi kan yang kataku dari induk ragi terus ke tub yang lebih besar, ke wadah yang lebih besar. Kalian buat itu skala kecil. Terus kalian buat perlakuan beda-beda kan bisa. Kayak misalnya tadi kalian kan pakai molasses, satunya pakai gula, satunya pakai gula tapi beda, gula aren misalkan, gula merah mungkin ya. Itu kalian amati perkembangbiakan raginya bagus apa enggak, kan bisa kayak gitu. Nah, jadi kayak ya karena mungkin kita tidak terlalu diarahkan ke sana ya. Jadi kan referensinya cuma buat produk. Jadi kan buat produk itu menurutku setelah kita, ya walaupun tadi juga setelah skripsi ya sudah gitu aja ya. Cuma kita setelah buat produk itu kan ya gitu loh. Kayak kebanyakan menurutku ya, kebanyakan itu yang nyentuh punya tingkat gitu loh. Satu-satu nih. Oh, kayak ini buat punya aku dulu aja wis. Punya aku dulu tuh buat cendol abu siam. Jadi sebenarnya simpel, cuma cendol, ya adonan cendol biasa, cuma dicampur abu siam, udah gitu aja, selesai. Gampang itu sebenarnya. Cuma kan ya gitu-gitu aja sebenarnya. Kayak orang-orang bikin donat, tapi tepungnya pakai tepung tempe mungkin, terus apa tepung apa dikasih ini. Kan kayak ya gitu-gitu tok gitu loh. Jadi semakin common, dalam artian semakin umum KTI kalian, semakin susah. Semakin susah itu dalam artian gini, dosen kan referensinya banyak. Mulai tahun antasku dulu banget sampai tahun sekarang gitu-gitu terus ya. Berarti kan referensinya semakin banyak dosen itu ya. Nah kalian kan cuma segitu toh. Pertanyaan kan semakin susah, iya kan? Jadi ada, lu kenapa gini? Nah, kalau kalian buat yang beda,
dosennya pasti cenderung iya toh, dalam artian iya toh itu nggak tanya yang teknis banget gitu loh. Jadi di kamu juga lebih gampang. Terus ya intinya kalau emang Poltek kesini mau ke arah industri, kalau mau diarahkan mahasiswa ke industri itu secara kemahasiswaan juga lebih mudah, secara hak kerja dan lain-lain. Buat kampusnya juga relasinya lebih bagus. Jadi kan tahu gitu loh kita bisa di dunia yang gak biasanya gitu. Kan dunia pabrik itu kan lebih common ya. Maksudnya kerja di mana? Di pabrik gitu. Selesai kan. Orang nggak tanya lapo itu nggak ada kan kamu tanya di pabrik ya udah pabrik apa paling makanan ya seorang nggak akan tanya di pabrikmu ya apa kan enggak. Kalau ahli gizi kan lapo ahli gizi. Bahkan aku kemarin waktu mengajukan ini terkait aku ngisi di sini aku ngomong ke manajerku gitu. So, aku ngobrol-ngobrol sama manajerku tanya emang ahli gizi itu kerjanya ngapain kalau di rumah sakit. Ya dipikir-pikir ngapain orang ahli gizi di rumah sakit? Wong udah sakit. Lawannya sakit kan obat. Mungkin tahu nggak sih maksudku ya? Ya walaupun kita tetap jaga makan. Cuma kan di rumah sakit menu juga mereka sudah buat siklus. Terus juga untuk orang banyak. Jadi kan nggak yang spesifik gimana itu. Gitu aja. Gitu mungkin dari penyampaian Mas Jibril tadi sangat banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan. Contohnya tadi kayak bidang apa yang bisa kita ambil, kita harus mempersiapkan apa, terus kayak materi-materi yang harus kita perdalam itu di bagian mana. Begitu. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Teman-teman yang ingin bertanya bisa silakan angkat tangannya, nanti bisa langsung dijawab langsung sama pemateri kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yolanda Melina dari kelas D3 Gizi 2A. Izin bertanya, untuk peluang sendiri menurut kakak itu sulit nggak sih sebagai seorang lulusan ahli gizi untuk masuk ke bidang industri sendiri? Apalagi kan industri ini lebih prefer memilih jurusan yang kayak teknologi pangan sama kimia kayak gitu. Bagi lulusan ahli gizi sendiri itu menurut kakak sulit nggak sih buat masuk ke bidang industri sendiri? Oke. Terima kasih. Lagi sih. Sebenarnya kalau susah itu enggak juga. Menurutku lebih susah kalau kalian emang referensinya cuma rumah sakit dan puskesmas ya. Menurutku itu lebih susah sih. Soalnya yang kataku tadi, lowong rumah sakit di puskesmas cuma berapa, terus kok rumah sakit di puskesmas, sorry. Ahli gizi di puskesmas dan di rumah sakit itu cuma berapa. Jadi sedangkan industri itu udah bergeser ya. Sekarang itu kayak D3 ya mungkin. D3 itu sudah sekelas operator. Operator itu jumlahnya banyak. Gak mungkin kan operator itu. Jadi ada operator, ada mungkin kayak foreman, ada supervisor kayak gitu-gitu kan. Nah untuk staff itu, untuk operator itu banyak. Jadi secara teknis harusnya lowongannya kalian itu lebih luas kalau kalian mau buka jalan ke sana. Dalam artian buka jalan ke sana itu nggak cuma kelamar ke rumah sakit aja. Jadi untuk referensi tambahan untuk di perusahaan-perusahaan yang itu juga bisa. Sebenarnya kalau gini, untuk perusahaan kosmetik ya harusnya kosmetik dan mungkin pakan hewan atau beberapa sesuatu yang istilahnya masih dipakai manusia ya. Kalau kosmetik kan dipakai manusia kan maksudnya ya. Skill mikrobiologi itu penting. Soalnya pasti mereka itu minimal mikrobiologi itu pasti ngecek air. Air itu standar, ada standarnya pasti. Entah itu di kosmetik, di pakan ternak dan apapun, air itu pasti kepake. Pengujian mikrobiologi pada air. Nah itu tuh pasti kepake. Jadi ya tergantung lowongannya aja. Cuma mungkin kalau di kosmetik kan, masa ya kita cuma nguji itu kan nggak mungkin ya. Tapi ya kalau seandainya kalian nemu lowongan dan emang kualifikasinya untuk mikrobiologi atau bukan mikrobiologi, untuk pekerja lab, lamar aja, nggak apa-apa. Barangkali waktu udah wawancara, soalnya kayaknya kalau di industri ya, kalau kerjanya itu ya gitu-gitu toh. Kayaknya ahli gizi nggak ya Mbak ya? Iya. Dan artinya gitu-gitu, entah itu gini. Bagaimanapun teori sama kerja itu pasti beda. Jadi entah itu di lab, kalian cuma butuh modal. Aku pernah kerja di lab, kalian tahu caranya perhitungan mungkin, tahu caranya strict untuk di media kayak gitu-gitu. Itu selama kalian tahu itu bisa menjelaskan masalah ICP, kalau ICP sama GMP itu khususnya emang makanan ya. Kalau kalian emang mau ekstra, aku mau emang di pabrik
aku mau kalian ikut pelatihan dan lain-lain, itu terserah kalian, ya bagus, berarti kalian punya skill tambahan buat keluar bidang makanan. Tapi kalau emang kalian, ya mungkin kalau gini-gini, susahnya itu karena itu apa, kalian bukan jurusan yang sebenarnya dicari gitu loh, ya kan, kalian nggak ditulis sebagai dicari jurusan lulusan gizi gitu kan, jarang kayak gitu. Susahnya lebih gitu. Jadi pinter-pinter kalian lagi di CV-nya kalian gimana, mau nambah skill kalian gimana, atau kalian di CV-nya kalian buat gimana biar orang itu, oh ada loh jurusan gizi yang ternyata setelah dilihat secara kualifikasi itu masih bisa kita rekrut untuk posisi tersebut kayak gitu. Itu aja. Kenalkan, saya Dian Puspita dari D3 Gizi kelas 2A. Izin bertanya Kak, apa sih yang membuat Kakak itu tertarik untuk kerja di bidang industri? Sedangkan kalau di bidang gizi itu kan ada yang lain seperti klinik, kewirausahaan, dan masyarakat. Terima kasih. Oke. Kenapa minat di industri ya pertanyaannya ya berarti ya? Sebenarnya nggak minat juga. Dikatakan minat juga enggak juga. Ya aku awalnya ya kayak itu, kayak mahasiswa baru lulus pada umumnya ya, sebar ke semuanya. Dulu tuh ada sebar ke rumah sakit, ke industri juga. Terus kebetulan industri cuma ini tok yang di Motasa itu tok. Terus dulu tuh sempat daftar di ini BPJS tau nggak? Lowongan yang BPJS itu lah, admin itu lah itu. Nah kalau kalian mau di luar bidang gizi juga bisa, kayak kerja di bank, nah itu juga bisa, sangat bisa sekali kerja di bank atau di mana lah yang di luar gizi yang cuma lowongannya D3 gitu aja, kan ada banyak tau, kayak sales gitu-gitu. Soalnya ya luas lah sebenarnya kalau kalian mau lebih lebar lagi gitu. Cuma kalau industri itu, aku merasakan tertarik di industri itu semenjak kerja di Le Safri sebenarnya. Soalnya kalau yang di Motasa itu, yang kataku tadi, pengujiannya nggak terlalu kompleks karena dia emang secara bahan aman dalam tanda kutip ya. Kalau di Le Safri ini seru gitu loh. Jadi lebih-lebih aku di Le Safri ini kan dari awal pabrik, termasuk yang apa ya, dari awal pabrik gitu loh. Jadi aku secara nggak langsung harus mempelajari metodenya dari awal. Jadi harus tahu kayak gini tuh diginikan, kayak gini kan. Terus kalau misalkan ada kayak gini tuh harusnya gimana. Jadi kasusnya kan baru terus. Jadi lebih seru gitu loh menurutku. Gak kayak yang di Motasa dulu kan itu udah jalan aja, udah sukses, kerja pulang, nggak ada yang baru, nggak ada yang diperdebatkan setiap harinya. Lah kalau di Le Safri ini itu menurutku lebih seru karena hal baru, terus karena pabrik baru juga, jadi kasusnya baru-baru juga gitu. Kalau dikatakan selain itu juga yang bikin lebih tertarik juga apa ya di industri, kalau boleh jujur, oleh nggak ya ngomong ya? Secara gaji di industri itu banyak pilihan gaji yang lebih oke daripada kalian kerja di bidang gizi. Nggak semua, cuma kebanyakan. Soalnya kebanyakan pabrik makanan, saya roti ya katakan, saya roti di Gresik, ring 1 secara UMR. Terus kayak Motasa di Mojokerto juga ring 1. Ada lagi Cil Jedang itu produksi micin kalau nggak salah. Banyak sih, tapi salah satunya micin. Itu juga kalian juga bisa ke sana. Terus Inafood, tahu nggak Inafood? Inafood itu juga di Pandaan kalau nggak salah. Nah itu juga ring 1. Banyak lah pokoknya. Kalau di ring 1 katakan emang itu perusahaan yang oke ya dalam tanda kutip. Yang oke itu dalam artian dia ikut peraturan pemerintah. Berarti kan minimal gaji kalian UMR. Jadi kalau misalkan setauku UMR ring 1 itu sekarang Mojokerto aja lah. Terakhir aku resign sebelum aku di Mojokerto itu, bukan gajiku ya Gio, disclaimerin bukan gajiku. Saya nggak boleh ngomong gaji. UMR terakhir di Mojokerto itu 3,8. Ya, sekarang di Malang itu cuma 28 kalau nggak salah. Nah, seandainya kalian di Malang, berarti kan kalau ya kebetulan Le Safri ini bagus, bisa ngasih lebih dari UMR gitu. Tapi kalau puskesmas itu hampir
seluruh Indonesia kan sama. Sama. Entah kalian di Kalimantan, mungkin kalau di Kalimantan beda, kayak kalau biasanya kalau di daerah tertentu ada kayak biaya apa istilahnya? Ada akomodasinya mungkin. Apa sih, tunjangan kemahalan. Nah itu ada tunjangan kemahalan, biasanya ada kayak gitu, beberapa daerah itu ada kayak gitu. Cuma kalian PNS Indonesia kan sama kurang lebihnya ya kan. PNS itu berapa sih? PNS itu gede di tunjangan. Ini bukan mendiskreditkan profesi ya, cuma ini realitas. Jadi kalau ada PNS itu kan ya mungkin sama, cuma mungkin PNS menangnya di pensiunan. Kita kan nanti di waktu udah selesai lebih aman. Tapi sekarang PNS juga sudah nggak ada. Oh, bukan nggak ada. Tidak bisa dijanjikan lagi. Ada apa enggaknya kan kita nggak tahu. P3K, setahuku P3K itu gajinya standar. Ini boleh ngomong gaji nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh, saya anggap boleh. Nanti kalau dianu ya wis. P3K itu setahuku gaji itu mungkin 3-4 gitu. Ini gaji pokok ya, bukan termasuk tunjangan. Tunjangan pasti ada tunjangan pelayanan dan lain-lain pasti ada. Cuma kalau kalian di perusahaan, lebih-lebih perusahaan yang oke, kayak mungkin Lesafre ini ya. Lesafre itu ada asuransi kita. Jadi ada BPJS, ada asuransi, beda ya. BPJS ada, asuransi ada. Terus ada juga perusahaan yang mungkin BPJS toh, tapi gajinya lumayan oke. Saya jujur aku dulu di Motasa juga dalam tanda kutip oke, gajinya oke. Maksudnya dalam artian itu ya nggak kalah sama yang lain gitu loh. Nggak UMR-nya segitu, aku dapat di atas UMR gitu. Intinya gitu kok. Berarti kan masih oke. Nanti banyak, kita lebih punya banyak pilihan gaji di industri dari yang gaji mungkin ada, mungkin perusahaan kecil-kecil yang gajinya 1-2 juta juga ada, yang gede banget bahkan ada di atas, mungkin di atas Lesafre mungkin ada, tapi beda-beda. Untuk kayak di Motasa sama di Lesafre sama-sama staff pasti beda kan, setiap pabrik kan pasti punya regulasi sendiri-sendiri. Sedangkan kalau PNS kalian pasti regulasinya ikut pemerintah dan ya udah semua sama gitu. Kalian bahkan kalau di perusahaan kita bisa lo protes gaji, ya kan? Bisa, ya kan? Bisa. Kalian kerja di puskesmas protes gaji ya nggak mungkin. Nggak. Kerjaan nambah ada. Gitu, kayak gitu. Oke, baik, jadi gitu ya teman-teman, informasi yang kita dapatkan pada podcast kali ini sangat-sangat bervariasi dan sangat-sangat berguna ya. Semoga nanti informasi-informasi yang udah kalian dengar di episode kali ini bisa berguna baik ke depannya untuk teman-teman semua. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Jibril selaku narasumber karena sudah memberikan informasi yang sangat menarik dan juga sangat-sangat informatif banget tentang apa sih prospek kerja jurusan gizi di bidang industri. Oke, buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini untuk episode kali ini, jangan lupa untuk menyimak video episode di episode sebelumnya. Dan juga untuk teman yang baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita ya teman-teman. Mungkin untuk akhiran kita bisa jagoan terlebih dahulu. Siap. Insya Allah. Gizi Pokesma, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Saya Sylvie selaku presenter pada episode podcast kali ini, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, see you.